Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sifat kimia tanah yang berikutnya, yaitu mengenai kejenuhan basa atau KB. Kejenuhan basa menunjukkan perbandingan jumlah kation basa dengan jumlah seluruh kation yang terikat pada kation tanah dalam satuan persen. Kation yang terikat pada koloid tanah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kation yang terdiri dari Ca, Mg, K, dan Na. Yang kedua, kation yang terdiri dari H dan Al. Jumlah kedua kation tersebut menunjukkan nilai KTK atau kapasitas tukar kation. Sedangkan kejenuhan basa adalah jumlah kation basa Ca, Mg, K, dan Na dibagi kapasitas tukar kation atau KTK dikali 100%. Hubungan antara kejenuhan basa dengan pH. Tanah dengan pH rendah umumnya mempunyai Kb rendah, sedangkan tanah dengan pH tinggi mempunyai Kb yang tinggi pula. Dengan menurunnya Kb akibat hilangnya Ca atau kation basa lain, pH tanah juga ikut menurun, karena kation basa akhirnya digantikan oleh H dan Al. Misalkan suatu tanah mempunyai Kb 40%, maka 40/100 atau 2/5 bagian dari seluruh KTK ditempati oleh kation basa yaitu Ca, Mg, K, dan Na. Sedangkan kation Al dan H merupakan kation lain yang dominan terjerap. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pada tanah yang ber-Kb 40%, maka 60% diantaranya adalah Al dan H. Oleh karenanya pH-nya rendah. Sehingga pada tanah yang ber-pH tinggi, Kb lebih besar daripada tanah yang ber-pH rendah. Indikasi tingkat kesuburan tanah dapat dilihat dari besarnya persentase kejenuhan basa. Suatu tanah dikatakan subur apabila kejenuhan basanya lebih atau sama dengan 80% dan tidak subur apabila kejenuhan basanya kurang dari 50%. Pada slide digambarkan suatu koloid tanah yang mempunyai muatan KTK 20. Di mana muatan koloid yang diisi oleh kation basa ada 10. Maka persentase kejenuhan basanya 10/20 kali 100% sama dengan 50%. Tanah-tanah dengan Kb rendah berarti kompleks jerapan lebih banyak diisi oleh kation-kation asam, yaitu Al dan H. Apabila jumlah kation asam terlalu banyak, terutama Al, dapat merupakan racun bagi tanaman. Pada slide digambarkan proses pertukaran kation. Pada proses terjadinya pertukaran kation secara sederhana dapat Ananda lihat pada slide, di mana dalam pertukaran kation tersebut, satu ion kalium di dalam larutan tanah diserap oleh akar tanaman. Satu lagi ion K tercuci oleh akibat air. Akibatnya, dua ion K positif yang semula melekat pada koloid tanah akan berpindah ke dalam larutan tanah. Dengan demikian, dua kutub negatif kosong pada koloid tanah, yang akhirnya akan diisi oleh satu ion Ca yang bervalensi 2 yang berasal dari larutan tanah. Pertukaran ini akan terjadi secara terus-menerus. Pertukaran kation atau anion dapat terjadi jika satu kation yang berasal dari larutan tanah berada dalam keadaan tidak seimbang dengan koloid tanah. Larutan tanah dan koloid tanah sangat jarang berada dalam keadaan seimbang antara satu dengan lainnya. Ketidakseimbangan tersebut dapat disebabkan karena tercucinya kation ke lapisan tanah atau karena diserap tanaman.
Dari proses tersebut terbentuklah keseimbangan baru setelah kation yang berada di koloid dan larutan tanah bertukar tempat. Baik, untuk materi kejenuhan basa saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan diperluas lagi. Akhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.